Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-11 di bulan Ramadan ini, tahun yang ke-1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, yang dengan itu Allah mudahkan kita untuk bisa mengerjakan puasa di hari ini dan bisa hadir di masjid ini untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Dan sedikit nanti beberapa menit ke depan kita akan mempelajari atau mendengarkan beberapa mungkin pengingat untuk kita, dikarenakan sudah di hari yang ke-11 bulan Ramadan, maka kita penting untuk mengevaluasi terkait ibadah yang sudah kita kerjakan. Dikarenakan bulan Ramadan itu bulan panen pahala. Bulan panen pahala. Jadi ketika kemudian tidak dimanfaatkan kesempatan yang ada, maka sangat sayang kemudian nanti berlalu begitu saja tanpa kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sering kita dengar di hari-hari bulan Ramadan ibadah-ibadah yang perlu kita tingkatkan, perlu kita perbanyak. Apakah baca Al-Qur'annya ataukah sedekahnya. Itu amalan-amalan yang bisa kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Dan kita harus memiliki mindset, memiliki pola pikir bahwasanya kita belum tentu mendapati bulan Ramadan tahun yang akan datang. Tahun ini saja kita nggak ada jaminan untuk bisa menyelesaikannya. Nggak ada jaminan. Karena usia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terkait ajal manusia, itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan apa yang kita kerjakan esok hari saja itu belum bisa dipastikan untuk bisa dikerjakan. Mungkin memiliki planning, iya, memiliki planning, rencana untuk mengerjakan sesuatu, iya. Tapi untuk mengaplikasikannya, ini tidak ada jaminan dari kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya di dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan
wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jiwa manusia tidak mengetahui apa yang bisa dia lakukan esok hari. Apakah dia bisa mengerjakannya dari rencana dan keinginan yang dia ingin kerjakan, dan manusia pula tidak mengetahui di tempat mana dia akan wafat. Itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mindset tadi, kita harusnya kemudian memiliki semangat di dalam beribadah, memanfaatkan kesempatan yang ada. Jangan kemudian kita memiliki pikiran bahwasanya nanti bisa kita kerjakan tahun depan atau sebagainya, yang disebut dengan panjang angan-angan. Jangan. Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 6417. 6417. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi beliau, memberikan penggambaran Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Diceritakan oleh sahabat yang mulia tadi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW membuat sebuah garis, yang berbentuk bangun datar persegi panjang. Bangun datar persegi panjang. Jadi Nabi SAW sudah bisa bikin itu ya. Kalau nulis, baca, beliau tidak bisa. Menulis dan membaca itu beliau tidak bisa. Bukan kekurangan itu, tapi itu justru kesempurnaan. Kalau bagi beliau SAW, ya. Kalau bagi beliau, kalau bagi kita kekurangan. Kalau bagi kita, karena Nabi Muhammad SAW itu beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beliau bisa menulis, bisa membaca, nanti akan ada tuduhan itu buatannya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu buatannya Nabi Muhammad SAW. Ada tuduhan seperti itu. Ya. Orang tidak bisa nulis, tidak baca saja, tuduhannya juga ada seperti itu. Tapi kalau beliau tidak bisa nulis, tidak bisa baca, maka ketika orang menuduh, oh itu Al-Quran buatannya Nabi SAW, bagaimana bisa? Orang nggak bisa nulis, nggak bisa baca, kok bisa membuat Al-Quran sehebat itu? Yang para penyair handal orang Arab itu nggak mampu mengalahkannya. Gitu ya. Intinya Nabi SAW tadi membuat bangun datar persegi panjang, ya kayak meja ini, kayak meja, bikin 4 gitu. Ini beliau mengajarkan para sahabat supaya lebih mengena perhatian kita, mungkin yang pernah menjadi pendidik begitu ya, mesti akan mengetahui itu kalau metode seperti itu lebih membuat anak bisa fokus seperti itu. Nabi SAW sudah mendahulunya. Nabi SAW sudah mendahulunya. Beliau bikin persegi panjang. Kemudian dari ujung ini sebelah kanan terus dibikin garis horizontal sampai keluar dari bangun datar persegi panjang tadi sampai keluar. Kemudian beliau bikin garis-garis kecil di dalam bangun datar persegi panjang itu. Beliau bikin. Kemudian beliau SAW mengatakan, hada al-insan, kata beliau SAW. Gambar ini adalah
gambar manusia. Gambar manusia. Kalau kita anak yang mungkin belum bisa berpikir baik begitu. Loh, kok gambar kotak kayak gitu ada panjangnya kok dikatakan ini manusia. Namun bukan yang ditujukan adalah ini gambar manusia, tapi ini gambar keadaan manusia. Gitu. Gambar keadaan manusia. Kemudian beliau menjelaskan itu, apa sih maksud dari persegi panjang itu, garis yang dibikin horizontal sampai keluar bangun datar itu, terus dibikin garis-garis kecil di dalam bangun datar itu, maksudnya apa? Beliau jelaskan. Beliau mengatakan, wahada ajaluhu muhiton bihi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang garis persegi panjang, ini adalah ajalnya manusia. Ajalnya manusia yang mengelilingi manusia tadi, ya, per individunya. Begitu. Ini ajalnya, meliputi dia. Tidak lepas dari ajal tadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Wa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, maka enggak ada yang bisa kemudian mengakhirkan walaupun sejenak atau mendahulukannya. Gitu. Ini ajal yang persegi 4 itu. Nah, garis yang keluar dari bangun datar persegi panjang tadi, kata Nabi Muhammad SAW, wa hadzal ladzi huwa khariju amaluhu. Dan garis yang sampai keluar ini adalah angan-angannya manusia. Angan-angannya manusia. Kemudian wa hadhil khutat as-sighar al-a'rad. Dan garis-garis kecil ini adalah kejadian-kejadian, perkara-perkara yang menimpa manusia di dunia. Jadi jelas ya gambarannya ya. Persegi panjang itu ajalnya. Garis yang sampai keluar dari persegi panjang itu, ini angan-angannya. Kemudian garis-garis kecil itu, ini adalah kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Musibah, kebahagiaan, rezeki, kesedihan, dan sebagainya. Ini gambarannya yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya, beliau ingin memahamkan kepada para sahabat, dan hadis ini sampai kepada kita, ingin memahamkan suatu mindset dan kenyataan bahwasannya kenyataan yang ada di kebanyakan manusia, bahwasannya angan-angan manusia itu lebih panjang daripada ajalnya. Ajalnya itu mungkin berapa tahun, tapi angan-angannya itu sampai melampaui itu. Ini manusia. Maka dari situ tersirat pesan. Jangan sampai kemudian manusia tadi panjang angan-angan. Jangan panjang angan-angan. Merasa kematian itu masih jauh. Saya badannya sehat, usianya juga masih relatif muda begitu. Kayaknya jauh lah dari kematian.
Wong itu saja yang sakit belum meninggal sampai sekarang, misalkan stroke sampai 10 tahun, nggak meninggal. Apalagi saya yang sehat, misalkan. Atau dia kemudian berpikir membandingkan dengan usianya. Itu saja usianya sudah 75, kayak gitu ya. Saya jauh, ya. Masih usia misalkan 55 atau 62, begitulah, kayaknya masih jauh deh dari kematian misalkan. Jangan kemudian kita memiliki mindset seperti itu. Karena yang namanya kematian itu tidak bisa dikompromi. Kematian itu tidak bisa dikompromi. Nggak ada tawar-menawar. Nggak ada tawar-menawar. Ketika datang kematian, maka siap nggak siap, ya harus siap. Maka kita dalam berpikir di bulan Ramadan ini, maka tanamkan pada diri kita, ini jangan-jangan Ramadan terakhir. Begitu. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Tahun depan nggak mendapati Ramadan lagi, artinya sudah wafat. Kan itu kenyataan yang terjadi. Ada misalkan saudara kita, famili kita, atau tetangga kita yang dulu Ramadan masih ketemu, ya, tahun kemarin, tahun sekarang sudah beda alam. Artinya sudah wafat. Maka dengan itu dia akan bersemangat di dalam beribadah di bulan Ramadan ini, bulan panen pahala, karena dilipat gandakan. Kemudahan-kemudahan ada. Karena masyarakat secara umum, kita hidup di negeri yang muslimin, lebih mudah mengerjakannya. Puasa juga yang lain puasa, tarawih juga yang lain tarawih, baca Al-Quran juga yang lain semangat baca Al-Quran, lebih bersemangat. Gitu. Kan seperti itu kalau komunitas begitunya. Kayak kita misalkan komunitas sepeda begitu ya, sepeda. Itu semangat bersepeda karena banyak temannya, kan kayak gitu. Ketika temannya nggak bersepeda, ya sepeda tapi nggak pati semangat. Seperti itu. Nah, beribadah di bulan Ramadan juga seperti itu. Yang lain pada beribadah, jadi semangat. Kesempatan, jangan disia-siakan lewat begitu saja. Lewat begitu saja. Dan tadi, mengingat kematian, ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sangat dianjurkan. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2307, Al-Imam An-Nasai, juga dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil laddat." Aktsiru dzikra hadhimil laddat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan-kelezatan di dunia, yaitu al-maut yang dimaukan, kematian. Perbanyak mengingat kematian. Kata Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan memperbanyak mengingat kematian ini memiliki dampak positif yang sangat luar biasa pada diri seseorang, yang itu menjadi kemuliaan dia. Banyak mengingat kematian itu memiliki dampak positif untuk seseorang, dan dampak positif tersebut adalah kemuliaan bagi dia.
Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Daqqaq Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Asbahani rahimahullah ta'ala. Beliau seorang ulama, wafat tanggal 6 Syawal tahun 516 Hijriah. 516 Hijriah. Ini sudah 1446. Berarti hampir 1000 tahun yang lalu. Beliau menyatakan terkait dampak positif orang yang banyak mengingat kematian dan dampak negatif orang yang melupakan kematian. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tadhkirah. Beliau Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala mengatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Orang yang memperbanyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Apa sajakah itu? Yang pertama, yaitu ta'jilut taubah. Ini yang pertama. Dia akan menyegerakan taubat. Orang yang banyak mengingat kematian, maka dia akan bersegera di dalam bertaubat. Bertaubat itu termasuk cara untuk memperoleh keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian seluruhnya agar kalian beruntung. Jadi untuk memperoleh keberuntungan adalah dia dengan bertaubat. Nah tadi, orang yang menyegerakan taubat biasanya adalah orang yang banyak mengingat kematian. Dia akan berpikir, nanti saya mengerjakan dosa ini, kemudian kematian kita nggak tahu. Nanti sebelum taubat kemudian meninggal duluan, kayak gimana nanti? Yang namanya manusia tidak ada yang maksum dari dosa kecuali para nabi maksum. Adapun kita, kullu ibni Adam khata'un, kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Semua anak Adam itu banyak berbuat kesalahan. Dengan orang banyak mengingat kematian, dia akan bersegera untuk bertaubat. Lah ini momen berada di bulan Ramadan, ini sangat tepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan termasuk bulan maghfirah, bulan ampunan. Sampai istri Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini adalah istri Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai. Ya, kalau Khadijah radhiyallahu anha kan beliau sudah wafat. Itu sampai tanya kepada Nabi SAW terkait amalan apa, doa apa yang harus saya panjatkan ketika saya mengetahui ini malam Lailatul Qadar. Kayak gitu. Kan itu yang dicari-cari sama kita. Mendapati malam Lailatul Qadar, banyak beribadah. Lah Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, bertanya kepada suaminya tadi, apa yang harus saya panjatkan? Maka Nabi SAW, seorang suami, tadi ini istri yang dicintainya bertanya seperti itu, beliau mengatakan, Kuli, katakanlah oleh engkau, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ya, perbanyak itu. Ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah zat yang pemaaf,
yuhibbul afwa, suka untuk memberikan maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Artinya apa? Bertaubat. Bertaubat. Jadi taubat itu perkara yang penting. Bayangkan, Nabi SAW saja ketika ditanya oleh istrinya tadi, dalam keadaan itu momen yang sangat penting malam Lailatul Qadar, begitu. Beliau memerintahkan untuk begitu, banyak bertaubat. Enggak kemudian diperintahkan doa untuk katakanlah kepada engkau doa Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an, kayak gitu ya. Ya Allah, aku minta kepadamu rizki yang luas. Enggak. Beliau mengajukan untuk meminta ampunan. Apalagi bulan Ramadan kita ada kebiasaan sahur. Sahur. Ini perbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun pas lagi makan ya kalau istighfar nanti kan keselak gitu ya. Sebelum makan sahur itu wudhu dulu begitu ya. Sholat 2 rakaat, setelah wudhu, habis itu panjatkan doa, minta ampunan, beristighfar, kayak gitu. Atau selesai makan begitu gosok gigi, persiapan subuh, ya, tentunya selesainya itu ya, jangan mepet begitu ya. Yang kira-kira diperkirakan bisa untuk beristighfar, bisa untuk berdoa. Wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian panjatkan doa, minta ampunan, minta maghfirah, begitu. Adzan subuh baru berangkat ke masjid. Kesempatan bulan Ramadan, kalau tidak bulan Ramadan berat itu. Siangnya sibuk dengan aktivitas dunia yang biasa kita kerjakan. Seringnya kalau nggak ada kebiasaan, bangunnya pas adzan subuh. Jadi nggak sempat untuk istighfar di sepertiga malam terakhir. Itu waktu yang sangat afdol seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam terakhir, waktu sahur. Jadi kita tadi orang yang banyak mengingat kematian, dia akan yang pertama mendapatkan kemuliaan dengan menyegerakan taubat. Kemudian yang kedua yang didapatkan oleh mereka yang banyak mengingat kematian adalah qana'atul qalbu. Qana'atul qalbu. Hatinya itu qanaah. Dia nggak berambisi untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu, target ini, target itu, dari rezeki-rezeki yang ada begitu. Dia dapatkan rezeki dari Allah, hatinya itu qanaah. Bahasa sininya ya, nrimo ing pangdum begitu ya. Bener ya? Nrimo ing pangdum gitu. Menerima takdir. Rezekinya segitu ya terima. Dan itu adalah modal kekayaan. Qanaah itu modal kekayaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ra'aitul qana'ata ra'sal ghina. Aku melihat qanaah itu adalah modal kekayaan. Kalau ada orang yang qanaah, artinya dia adalah orang yang kaya raya. Dikarenakan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya laisal ghina an kasratil arad. Kekayaan itu bukan banyaknya harta benda yang dimiliki, kata Nabi Muhammad SAW. Walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya itu kaya hati. Karena kalau kaya harta bisa diaudit kekayaannya berapa, apalagi para penyelenggara negara bisa diaudit. Meskipun banyak di mana-mana asetnya, paling hitungannya triliun. Ini memiliki misalkan anggap 600
triliun misal. Ya. Ada hitungannya itu, 600 triliun kekayaannya. Tapi kalau hati nggak bisa diukur kekayaannya itu, nggak bisa diukur. Maka itulah kekayaan yang sejati, hatinya itu beriman. Ya karena bisa kita lihat orang kaya belum tentu dia kemudian hatinya itu kaya harta tapi hatinya miskin. Sehingga dia orang kaya tapi kemudian nyabet sana nyabet sini mencari yang haram begitu. Sehingga kalau kita lihat, kita perhatikan para narapidana kasus korupsi ya yang lagi viral saat-saat ini. Narapidana kasus korupsi itu kebanyakannya orang kaya. Orang kaya yang mobilnya sudah bagus, rumahnya sudah nggak cukup satu, kayak gitu. Belum ada narapidana kasus korupsi, rumah yang dimilikinya itu masih tembok belum dicat kayak gitu ya. Terus lantainya itu masih plesteran, belum keramik. Nggak ada itu. Orang kaya kebanyakannya. Kok bisa terjerat kasus korupsi? Lah itu hatinya itu yang nggak kaya. Hatinya nggak kaya. Kalau orang banyak mengingat kematian, maka hatinya kaya. Merasa kaya. Gitu ya. Dan itu nggak bisa diukur. Qanaah hati itu nggak bisa diukur. Mungkin kalau orang itu belum sampai tingkatan triliun, dia masih kurang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu nasyatul ibadah. Semangat beribadah. Semangat beribadah. Orang yang mengingat kematian dia akan semangat ibadah. Ya, kita di bulan Ramadan sekarang misalkan. Kita belum tentu mendapati bulan Ramadan tahun 1447 tahun depan. Kayak gitu ya. Belum tentu, nggak ada yang bisa menjamin itu. Maka dia akan memanfaatkan Ramadan tahun ini untuk banyak beribadah. Kesempatan terakhir bahasa. Maka ibadahnya semangat. Baca Al-Qur'annya itu semangat. Meskipun berat, bacanya masih belum lancar, tetap baca Al-Qur'an. Karena orang yang berat baca Al-Qur'an, ya tata kata bahasa Arabnya yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, baca Quran terbata-bata, gitu ya. Artinya nggak lancar, gitu ya, nggak lancar. Ini mendapatkan dua pahala, Pahala yang pertama pahala membaca Al-Qur'annya, yang kedua pahala usahanya, berusaha untuk baca, meskipun susah. Kalau bulan-bulan selain bulan Ramadan, dia mungkin baca Al-Quran itu sesempatnya. Lagi santai, lagi nggak capek, baca Quran. Di bulan Ramadan, ya sempat nggak sempat disempatkan. Kayak gitu. Sempat nggak sempat disempatkan. Jadi sempatnya itu ada 3. Kalau yang bulan kemarin itu sesempatnya, bulan-bulan yang selain Ramadan. Kalau bulan Ramadan sempat nggak sempat disempatkan. Jadi ada waktu luang dikit, wudhu, pakai pakaian, sholat sunnah, baca Al-Quran. Barang satu lembar. Kalau kemudian seperti itu dikerjakan 10 kali kan lumayan 1 juz. Ya, nggak begitu capek itu. Kalau mempeng 1 kali baca 1 juz loh, ya sampai kerasa punggungnya kerasa, kayak gitu ya. Tapi kalau tadi sekali duduk 1 muka, duduk lagi 1 muka lagi, itu nggak nyampe kerasa itu punggungnya ya. Apalagi yang
longgar aktivitasnya, itu dimanfaatkan. Nah, itu orang yang banyak mengingat kematian tadi, dimuliakan dengan tadi bersegera bertaubat, hatinya qanaah, kemudian semangat ibadah. Nah, orang yang melupakan kematian tadi, dia akan dihukum. Wa man nasiyal mauta uqiba bisalasati asya. Orang yang melupakan kematian maka dia akan dihukum dengan 3 perkara. Kata beliau Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah taswifut taubah. Menunda-nunda taubat. Diulur-ulur taubatnya. Nantilah. Masih asik berbuat maksiat ini. Masih enak. Akhirnya nggak taubat-taubat. Itu bentuk hukuman. Dia akan tersiksa dengan maksiat tadi. Kemudian kalau meninggal dunia waliyadzubillah masih berbuat maksiat itu, tanda su'ul khotimah waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, tarkur ridho bil kafaf. Orang yang melupakan kematian, dia tidak akan ridho dengan rezeki yang cukup. Tidak qanaah dengan rezeki yang cukup. Cukup rezekinya loh. Bukan kurang. Cukup rezekinya. Dia butuh apa, bisa dipakai itu rezekinya. Enggak kurang. Tapi tidak qanaah. Masih pengen ini lagi, pengen itu lagi. Padahal masih banyak orang yang penghasilannya itu di bawah dia. Tapi dia kemudian melihatnya itu pada orang-orang yang penghasilannya lebih besar daripada dia. Sehingga enggak cukup. Itu masuk, 1 bulan kayak gitu. Bisa mencapai 70 juta penghasilannya. Saya ini baru 40 juta. Masih jauh. Kayak gitu. Misalkan. Padahal masih ada orang yang penghasilannya itu enggak jelas. Kadang dapat, kadang enggak kayak gitu. Yang harian itu yang freelance, bahasa sekarangnya freelance. Kalau bahasa orang dulunya ya serabutan kayak gitu ya. Kan kadang dapat, kadang enggak. Cuma dipakai bahasa Inggris biar tampak keren gitu ya. Freelance. Hasilnya serabutan. Masih banyak yang seperti itu. Namun dia lihat yang lebih hebat dari dia, akhirnya nggak cukup. Itu akibat apa? Melupakan kematian. Kemudian yang ketiga, akibat melupakan kematian adalah takasul fil ibadah. Malas dalam ibadah. Nantilah, masih ada Ramadan yang lain. Maka dia akan malas dalam beribadah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengerjakan puasa di tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.